Kita akan merakit Bakugan. Wait a minute. Kono この番組はイエーイご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Yeay, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas Bakugan lagi ya. Tapi untuk kali ini pembahasannya sedikit berbeda. Karena apa? Biasanya kan kita membahas itu review, ataupun kita main, ataupun kita menunjukkan kartu-kartu Bakugan atau sebagainya. Tapi yang kali ini berbeda. Karena apa? Kita di sini kita akan NANI? Kita akan merakit Bakugan. Wait a minute. What? Ya, lebih tepatnya sebetulnya ini adalah Bakugan yang saya bongkar dan akan saya jadikan satu kembali. Karena apa? Pada saat saya membeli barang ini, orangnya sudah bilang bahwa barang ini adalah barang junk ya, sudah rusak gitu loh. Jadi dia jual murah ke saya. Berekspek bahwa mungkin magnetnya tidak kuat, mungkin orang-orang kan tidak tahu bagaimana caranya mengganti, jadi mungkin dianggap junk seperti itu. Oke, habis itu mungkin dilihat dari buluknya itu berdebu dan sebagainya, kemungkinan sendi-sendi dan pirnya itu berkarat. Jadi akhirnya gue bongkar dan bener bener dugaan saya bahwa bagian engsel-engselnya itu berkarat. Jadi maka dari itu gue kemarin bongkar, lalu engsel-engselnya gue copotin semuanya, gue rendam pakai air campur baking soda agar tuh karatnya itu bisa agak memprul gitu loh. Memprul itu bahasa apa? Gak lunak. Jadi saat disikat atau diremplas itu lebih mudah untuk lepasnya gitu. Jadi setelah saya rendam beberapa lama, nggak lama sih, mungkin setengah jam. Habis itu gua keringin, setelah itu aku gosok pakai rempelas. Oke, jadi ini dia. Ini yang akan kita rakit hari ini. Waduh, rakit Bakugan ya, baru kali ini loh ada konten yang begini ya. Kalian tidak pernah melihat konten-konten di luar merakit Bakugan gitu loh. Tidak ada, hanya di sini. Karena itu silakan di-subscribe dulu, habis itu di-like, lalu di-lonceng. Habis itu kalian komen di bawah bagaimana menurut kalian tentang video kali ini. Gitu ya. Kita buka. Kita buka saja, la 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 la. Kita tuang di situ agar barang-barang kecil-kecil itu tidak hilang. Karena apa? Hati-hati kalau sampai hilang, bubrah ya, bubrah. Tuh magnet sih masih oke lah ya. Yang kayak begini nih. Nah, ini yang tidak boleh kalian hilangkan. Nah, barang-barang seperti ini kelihatan kagak nih? Nih ya, waduh, kelihatan kagak? Nih kelihatan kagak? Aduh, gue fokusin dulu deh. Kagak mau fokus. Gila, gak mau fokus saking kecilnya, gila. Gak mau fokus. Aduh. Nah, pokoknya kalian lihat, kelihatan lah ya. Ini pernya tuh sekecil ini, Pak ya. Jadi kalau ini sampai hilang, bubrah. Tidak ada yang jual juga untuk per kayak gini di luaran ya. Kalau skrup masih oke lah ya. Kayak beginian. Waduh, jangan sampai hilang, tidak boleh ya. Jadi ini dia part-partnya, ada part sayap, badan sayap ini betul. Ada beberapa part yang tidak saya lepas, seperti contohnya yang sayap ini, engselnya dan pernya tidak saya lepas karena ya dia masih normal-normal aja. Lihat, dia masih normal-normal aja kan. Lihat, dia masih kembali ke per dengan bagus. Jadi tidak saya lepas karena buat apa? Susah melepasnya, bener deh. Melepasnya seret. Apalagi kalau udah ngarat, waduh, ngelepasinya bener-bener deh. Kalau ini bagian belakang, garatos, 300 ki doang, kaki kecil-kecil nih. Part kepala, ya, part kepala ini adalah part yang paling susah untuk dibuka. Karena apa? Entah kenapa, gua berkali-kali
nemu burung ini ataupun memperbaiki punya teman-teman gua yang emang agak rusak, itu bagian kepala ini memang nggak bisa dibuka, susah sekali dibuka, padahal tidak ada lemnya. Dia cuma kayak pasangan aja kayak biasa, cuman seret dengan entah kenapa bagian kepala ini. Jadi saya terpaksa mematahkannya agar bisa dibuka, dan si jenggernya ini bisa saya lepas karena si jenggernya ngarat pak, ngarat luar biasa, udah nggak bisa diapa-apain, sampai nggak bisa bergerak, masih harus cungkil dengan seret banget pokoknya. Jadi akhirnya gue putuskan untuk seperti ini. Jadi mungkin kepala ini gue akan rekatkan nanti pakai lem. Jadi ya terpaksa harus saya lem karena ya bagaimana lagi, tepat leher. Nah ini ada stretch marknya di sini. Aduh nggak kelihatan. Nah tuh kelihatan ya di sini. Yang ini yang ada stretch marknya di sini. Seperti itu. Ya mungkin kelengkung aja, tapi tidak ada tanda-tanda akan patah. Jadi it's okay, aman lah. Masih aman, masih baik, masih bagus. It's okay, it's fine. Ini adalah bagian dalam untuk tempat magnet, dan ya ini adalah core-nya lah bisa dibilang ya. Ini adalah tempat dimana itu semua pengunci itu akan nempel di sini. Bagian kepala, bagian ekor, di sini bagian sayap, nanti bagian di atas, bagian kepala dan sebagainya. Tapi core-nya adalah ini yang nempel dengan magnetnya juga di bawah sini. Gitu. Jangan sampai kenapa-napa. Kalau kenapa-napa, waduh, nempel berarti ya. Bagian ekor, yang ini bagian jengger yang aku bilang tadi susah sekali. Akhirnya lepas juga, dan sudah gue bersihin juga dari karat-karat dan sebagainya. Siap untuk dipasang per. Nah ini juga sangat rawan, jangan sampai barang kayak beginian itu hilang. Kalau sampai hilang, aduh, pokoknya intinya di sini paling krusial di Bakugan ini adalah per. Sampai per adalah salah satu yang hilang, aduh ya kalian akan sangat mumet luar biasa dibuatnya ya. Jangan sampai walaupun itu per yang gede segini atau yang kecil yang tadi seperti gue bilang nih, yang kecil kayak begini. Nah yang kayak begini hilang satu aja ya, jangan sampai dah, jangan sampai bener bisa pusing 7 keliling ente, karena ya nggak bisa cari penggantinya. Kalau mau cari penggantinya harus mengkanibalkan teman-teman Bakugan yang lain untuk diambil pernya, itu pun belum tentu cocok. Jadi ya sangat susah, jadi jangan sampai hilang. Habis itu magnet, ini magnetnya 2, ini 1 entah punya siapa tapi nempel gitu aja sih di sini. Tapi yang jelas ya udah magnet ya gitu. Jadi ingredientnya gitu aja, simple banget sebetulnya, karena B1 itu sebetulnya simple sih. Bakugan generasi pertama itu simple banget. Jadi untuk kalian-kalian yang mau mempelajari teknik-teknik untuk membongkar Bakugan yang untuk yang lain-lain, mungkin Bakutek dan sebagainya, kalian bisa mulai dari Bakugan B1 atau B2 yang generasi pertama dulu. Karena apa? Simple banget untuk pembongkarannya, ya cuma gini-gini aja partnya. Untuk per juga nggak terlalu banyak, jadi bisa untuk pembelajaran kalian kalau kalian mau belajar untuk bongkar-bongkar gitu ya. Oke, setelah itu ini dia, ini adalah engsel-engselnya ya. Engsel apa ya bilangnya ya, engsel lah, gue bilang engsel aja ya. Habis itu sama skrup yang sudah saya bersihkan dari karat, walaupun nggak bisa bersih banget sih, masih kayak ya hitam gitu, tapi ini udah oke ya. Ini dia cuma gini aja, tapi kalau nggak biasa ribet. Jadi ya pelan-pelan saja untuk kalian-kalian yang ingin mencoba membongkar juga, pelan-pelan aja. Yang penting dihafalin, ini sendi yang dimana, itu per yang dimana, itu harus benar. Kalau salah bongkar lagi nanti kalian, jadi harus baru diingat-ingat itu per bagian mana dan sebagainya, sebelah mana dan sebelah mana gitu ya.
Sampai sini dulu, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you semua, sampai jumpa di video-video gua yang berikutnya. Dadah, bye bye, yeay.